Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep pepes ikan mas. Di sini aku sekalian bikin banyak ya, 2 kg untuk stok lauk di kulkas. Jadi nanti setiap saat kita mau maem tinggal manggang aja. Ini karena sudah dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan akan disayat-sayat ya supaya nanti bumbunya lebih meresap. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan cabai merah keriting sebanyak 20, ada bawang merah sebanyak 20 dan ada kunyit sebanyak 10 cm, ada bawang putih sebanyak 10 dan ada kemiri sebanyak 10 dan ada ketumbar sebanyak 2 sendok makan. Bumbu ini akan kita haluskan ya, tambahkan lagi air supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus bumbunya, kita akan masukkan ke dalam mangkok berisi ikan, tambahkan lagi garam 2 sendok makan, kemudian kaldu ayam bubuk sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita akan campurkan semua bumbu menjadi satu sampai benar-benar nanti ikannya ketutup dengan bumbunya. Ini memang kelihatan banyak banget ya bumbunya, karena kalau kita mau bikin pepes bumbunya itu harus banyak dan luber-luber gitu supaya nanti ikannya itu rasanya itu enak banget. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu, kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini ada kemangi sebanyak 2 genggam. Kemangnya lumayan banyak ya. Kemudian di sini aku tambahkan lagi ada serai sebanyak 6, kemudian dipotong-potong, dan ada 20 lembar daun jeruk. Kemudian ada 20 lembar daun salam dan ada 5 tomat. Ini ukurannya besar ya, terus aku potong-potong. Kalau misalnya kecil boleh ditambahkan lagi tomatnya. Nah, sekarang semua bahan sudah siap, kita langsung aja membungkusnya. Siapkan daun pisang. Daun pisangnya itu sekalian agak panjang, jadi nanti gulungnya itu lebih enak. Pertama-tama letakkan dulu daun kemanginya, kemudian daun salam, kemudian beberapa potongan serai dan juga daun jeruknya 1 lembar dan juga beberapa potongan tomat. Nah, setelah itu kita letakkan ikannya. Nah, tambahkan lagi bumbunya, agak banyak bumbunya nanti supaya rasanya lebih gurih gitu. Kemudian letakkan lagi daun salam, serainya juga, daun jeruk dan juga kemanginya. Jadi ikannya itu kebalut sama bumbu dan juga dedaunan. Nah, setelah ini baru kita bungkus. Oh ya Flavis, kalau misalnya bagi Flavis yang tinggal di luar negeri dan susah banget untuk mencari daun pisang, Flavis bisa membungkusnya menggunakan aluminium foil ya. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, jadi akan lebih harum pakai daun pisang. Ini kanan kirinya akan kita kunci menggunakan tusuk gigi. Nah, kita akan ulangi lagi sampai semuanya habis. Nah, setelah itu nanti kita akan siap untuk mengukusnya. Nah, pastikan sebelum mengukus airnya itu udah harus mendidih terlebih dahulu ya. Kemudian baru kita letakkan pepesnya ke dalam dandangnya. Ini karena banyak jadi aku pakai kukusan yang besar. Nah, nanti kita akan kukus selama 1,5 jam ya. Jadi biar benar-benar tanek banget. Nah, ini sudah dikukus selama 1,5 jam. Ini biarkan dingin. Kalau misalnya sudah dingin bisa dimasukin kulkas ataupun bisa langsung dipanggang. Nah, hari ini aku mau kasih contoh ke Flavis. Aku mau manggang satu aja, yang lainnya aku mau masukkan ke dalam kulkas untuk stok masakan. Nanti kalau mau maem tinggal panggang aja. Dan memanggangnya itu dikasih sedikit minyak ya, supaya nanti keluar kukusnya itu lebih banyak. Nah, ini sudah cukup matang, aromanya juga sudah wangi banget. Kita lihat ya hasilnya seperti ini Flavis. Kita akan buka dulu tusuk giginya, baru kita akan buka daun pisangnya.
Wah, ini sudah siap makan, siapkan nasi anget, kita akan makan bersama nasi anget. Kalau ada tempe goreng atau tahu goreng boleh ditambahkan. Ini cocok banget untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep empal. Ini empalnya orang Jawa Tengah ya. Di sini aku siapkan daging sebanyak 2 kg. Kemudian langsung aja ke bumbu halusnya. Di sini sudah aku siapkan bawang merah sebanyak 30 butir. Ada bawang putih sebanyak 20 butir, ada kunyit sepanjang jari telunjuk, ada kemiri sebanyak 10 butir. Ada 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok teh merica. Kemudian bumbu ini akan kita haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan chopper dari Raffle. Jangan lupa diberi minyak atau air sedikit supaya lebih lancar. Nah, setelah ini kita langsung aja akan tumis bumbunya. Siapkan minyak dan wajan. Kalau misalnya minyaknya sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian aduk-aduk sebentar sampai nanti, ini aku pakai air jadi biar airnya itu asat dulu. Kemudian baru masukkan bumbu lainnya. Di sini aku pakai lengkuas sebesar jempol, ada 2 batang serai, ada 10 lembar daun jeruk, ada 5 lembar daun salam. Nah, kemudian kita aduk-aduk lagi. Kita akan masak sampai benar-benar aroma itu wangi banget. Kalau misalnya aromanya sudah wangi dan warnanya juga sudah seperti ini, sekarang saatnya untuk memasukkan dagingnya. Oh ya Flavis, ini aku kasih tahu dulu ya, aku masak empalnya khas Jawa Tengah, bukan dari Betawi ataupun dari Jawa Barat, karena sedikit berbeda. Nah, setelah ini tambahkan lagi gula Jawa supaya lebih cepat larut. Gula Jawanya kita potek-potek ya. Nah, setelah ini masih ada lagi bumbu yang harus kita siapkan, yaitu garam. Garamnya di sini aku pakai 2 sendok teh, tapi Flavis sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Kemudian jangan lupa penyedap rasa. Nah, sekarang kita aduk-aduk lagi sampai nanti warna dagingnya menjadi pucat. Nah, setelah itu baru kita akan tambahkan air. Nah, supaya lebih cepat kita tutup aja ya. Nah, kalau misalnya warnanya sudah pucat seperti ini, saatnya kita tambahkan air. Di sini nanti aku pakai airnya itu air yang panas ya, karena ini dagingnya sudah panas, jadi tambahkan lagi air panas supaya nggak jadi alot lagi. Di sini aku pakai air panasnya sebanyak 1,5 liter. Kemudian aduk-aduk sebentar. Nah, setelah ini kita akan ungkep, kita tutup. Kita akan tunggu sampai nanti airnya mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, kita aduk-aduk, lalu kita kecilkan apinya ya. Nah, kita akan masak lagi. Di sini aku memasak selama 1,5 jam menggunakan api yang kecil ya, sampai nanti asat seperti ini. Jadi kalau misalnya apinya kecil, bumbunya itu benar-benar ngeresep banget. Beda kalau misalnya apinya besar tapi airnya sudah asat tapi bumbunya nggak ngeresep. Nah, setelah dagingnya diungkep, Flavis bisa masukkan ke dalam lemari es ataupun mau langsung digoreng. Nah, di sini aku hanya akan menggoreng sedikit aja, nanti sisanya aku masukkan lemari es. Jadi aku hanya goreng sekali maem aja. Sebelum digoreng, dagingnya kita gepuk-gepuk dulu ya, pakai ulekan boleh ataupun pakai pentungan daging juga boleh. Nah, setelah ini langsung kita goreng, siapkan minyak. Kalau misalnya sudah panas baru masukkan dagingnya. Oh, yang gorengnya itu sebentar aja ya, jadi cuman kayak numpang lewat minyak panas aja. Oh ya Flavis, tadi aku belum bilang bedanya empal Jawa Tengah dan juga Betawi. Kalau empal Jawa Tengah itu lebih buket, lebih gurih dan juga lebih manis. Beda dengan empal Betawi, biasanya rasanya lebih ringan dan teksturnya itu lebih kering. Sementara kalau empal Jawa Tengah itu lebih basah. Nah, kalau dagingnya sudah matang, ini cocok banget dimakan pakai nasi hangat, sambal terasi, dan juga lalapan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep nugget ayam. Ini ayamnya kita siapkan sebanyak 500 gram ya. Nanti Flavis tinggal kalikan aja kalau mau bikin lebih banyak lagi. Ini ayamnya akan kita haluskan menggunakan chopper ya. Ini sudah. Setelah ayamnya halus, kita sisihkan dulu dalam mangkok ya. Dan kita akan buat bumbunya. Untuk bumbunya di sini siapkan bawang putih. Kemudian di sini ada merica yang bulat ya. Kemudian ada bawang bombay. Nah,
setelah ini bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender. Setelah halus, kita siapkan aja langsung wajan dan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbunya. Kita akan tumis bumbunya sampai nanti aromanya itu harum banget, terus matang dan juga tamak ya. Kalau misalnya sudah matang, kita akan sisihkan, biarkan dia dingin. Nah, nanti sambil nunggu dingin, kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita siapkan tepung tapioka. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ada telur. Untuk telurnya cukup satu aja. Setelah itu garam. Di sini aku pakai garamnya sebanyak 1 sendok teh. Kemudian penyedap rasa secukupnya. Nah, setelah itu baru masukkan bumbu yang sudah tadi kita tumis dan sudah kita dinginkan. Nah, setelah ini baru kita akan aduk semua bahan menjadi satu sampai benar-benar tercampur. Kalau misalnya Flavis di rumah punya food processor, boleh banget tuh. Jadi nggak usah repot-repot nguleni lagi. Tapi kalau misalnya Flavis nggak punya, ya nggak apa-apa, Flavis bisa pakai cara yang seperti aku lakukan hari ini. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dan sudah kalis. Sekarang kita akan masukkan ke dalam wadah. Ini wadahnya yang anti panas ya, karena nanti akan kita kukus. Jadi kalau misalnya Flavis nggak punya wadah seperti yang aku pakai, juga bisa pakai loyang. Tapi kalau misalnya pakai loyang, diolesin dulu pakai minyak ya, supaya nggak lengket. Nah, kemudian supaya nanti rata dan cantik, kita akan pipihkan sampai nanti benar-benar rata. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, setelah ini kita siap untuk mengukusnya. Nah, ini kukusannya sudah mendidih. Kita langsung aja memasak. Ini aku kukus selama kurang lebih 45 menit ya. Nah, ini hasilnya setelah dikukus selama 45 menit. Kita akan angkat dan kita dinginkan. Baru setelah itu nanti kita akan bentuk. Nah, ini hasilnya setelah dikukus. Ini sudah dingin. Sekarang kita siap untuk membentuknya. Jadi kalau misalnya untuk soal bentuk, Flavis bisa kreasikan aja, terserah sesuai dengan suka-sukanya Flavis aja di rumah. Mau dibentuk stick ya boleh, mau dibentuk kotak-kotak boleh, mau dibentuk huruf ya boleh, mau dibentuk gambar-gambar binatang, bentuk-bentuk binatang juga boleh. Jadi Flavis bisa berkreasi sesuai dengan suka-sukanya Flavis di rumah. Nah, hari ini aku mau bikin 3 bentuk, satu panjang-panjang, kemudian nanti satu lagi lebar-lebar, dan juga yang satu lagi agak kotak kecil-kecil. Nah, kenapa sih hari ini Flavikasi pengen bikin nugget ayam? Jadi kemarin ada yang minta, Mbak Flavikasi tolong dong bikinin makanan yang bisa frozen food gitu, karena sebentar lagi kan akan menyambut bulan Ramadan, jadi perlu menu-menu resep yang bisa frozen food. Nah, itu akan memudahkan ibu-ibu untuk menyiapkan sahur untuk anak-anak. Jadi hari ini aku bikin spesial banget untuk Flavis di rumah. Jadi nanti kalau misalnya mau sahur, udah deh gampang, tinggal goreng aja. Nah, ini nuggetnya udah selesai aku bentuk. Ini aku bentuk ada yang lebar-lebar, ada yang panjang-panjang, dan ada juga yang kecil-kecil. Nah, sekarang kita tinggal siapkan untuk bahan balurannya ya. Untuk bahan balurannya siapkan 1 sendok makan tepung terigu, kemudian 100 ml air. Nah, kita akan aduk-aduk terlebih dahulu, kemudian baru kita akan masukkan telurnya. Untuk telurnya siapkan sebanyak 2 butir. Kemudian kita akan kocok lepas seperti ini. Kalau sudah benar-benar campur rata, baru kita akan siapkan tepung panir. Nah, di sini tepung panirnya aku lagi nggak ada yang warna-warni, aku cuman ada yang putih, tapi ya wis nggak apa-apa. Nah, caranya seperti ini, kita celupkan dulu nugget yang sudah dikukus. Setelah itu kita akan celupkan ke tepung panirnya. Nah, di sini biar agak gendut,
aku akan ulangi lagi sebanyak 2 kali ya. Jadi cemplungin lagi ke dalam telur, kemudian cemplungin lagi ke dalam tepung panirnya. Nah, Flavis bisa pakai tepung panir yang warna-warni biar lebih cantik ya. Tapi karena aku hari ini nggak ada yang putih, ya sudah, nggak apa-apa. Kalau soal rasa wis podo wae. Ini kita akan lakukan lagi sampai semuanya habis ya. Nah, setelah ini baru kita akan goreng. Nah, pertama-tama aku akan goreng terlebih dahulu untuk yang disimpan di dalam freezer. Jadi simpan di dalam freezernya itu enggak dalam keadaan tepung mentah, tetapi kita akan goreng terlebih dahulu sampai nanti setengah mateng. Kemudian kita tiriskan, baru kalau sudah dingin masukin ke dalam freezer. Ini kira-kira seperti ini. Ini udah setengah mateng. Kemudian nanti langsung aja kita angkat, kita sisihkan. Setelah itu baru nanti kita akan dinginkan. Nah, kemudian aku akan kasih contoh lagi ke Flavis untuk menggorengnya yang langsung mateng. Jadi kalau misalnya Flavis selesai bikin nih langsung mau goreng semuanya, nah caranya seperti ini. Kalau misalnya Flavis mau goreng terus nanti mau disimpan dalam freezer, caranya seperti tadi. Nah, ini yang langsung dimaem itu warnanya langsung coklat ya. Nah, ini hasilnya setelah kita goreng. Nah, kalau yang ini digoreng setengah mateng, kalau sudah dingin baru masukkan ke dalam freezer. Jadi ketika masukkan ke dalam freezer itu sudah digoreng setengah mateng dulu. Nah, kalau yang ini udah digoreng langsung mateng. Hasilnya seperti ini, warnanya juga sudah kuning keemasan, cantik banget. Dan ini dalamnya juga lembut banget, dan teksturnya itu bener-bener menul-menul banget, dan luarnya juga crispy banget. Nah, ini dia resep nugget hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep yang istimewa banget. Kenapa istimewa banget? Ini resep dari mbahnya Mbak Kasih di desa. Ini pertama-tama kita siapkan daun singkong ya, kurang lebih banyaknya 2 tekem aja. Kemudian daun singkongnya kita rebus. Nah, cara ngerebusnya gini Flavis, jadi pertama-tama airnya mendidih dulu, kita masukkan. Setelah mendidih lagi, aduk-aduk sebentar, habis itu masih, setelah itu kita angkat. Nah, setelah tadi direbus dan kita angkat, setelah ini langsung kita siram dengan air dingin. Nah, kemudian kita akan peres daun singkongnya. Nah, setelah itu kita akan sisihkan. Kemudian kita akan buat bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya, ini aku pakai bumbunya itu yang praktis banget Flavis. Di sini cuma ada cabai keriting 4, kemudian ada 2 ruas kunyit, 12 bawang merah, 10 cabai rawit merah, ada beberapa iris lengkuas, dan ada jahe yang sudah diiris-iris juga, dan ada 1 batang serai yang sudah diiris-iris. Nah, sekarang saatnya kita haluskan bumbunya. Di sini Flavi Kasih menghaluskannya menggunakan ulekan ya, tapi kalau misalnya Flavis nggak punya ulekan, juga bisa menghaluskannya menggunakan blender. Oh ya, nanti Flavis nggak boleh kemana-mana, karena nanti akan ada step by step yang Flavis nggak boleh lewatin. Oke, ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita sisihkan dulu, kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini ada 2 genggam teri, ini sudah dicuci bersih, jadi asinnya itu udah nggak banget. Kemudian kelapa parut, ini kelapanya itu masih agak muda ya, jadi nggak boleh yang tua-tua karena nanti rasanya nggak enak. Nah, setelah ini kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan tambahkan penyedap rasa. Di sini aku pakai kaldu ayam sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita akan aduk rata. Kalau misalnya Flavis nggak mau kaldu ayam, juga bisa pakai micin ataupun pakai kaldu bubuk sapi. Kalau misalnya pakai micin, garamnya ditambahkan lagi sedikit ya. Nah, kemudian di sini akan aku tambahkan kemangi supaya nanti aromanya tuh jadi lebih sedap banget Flavis. Dan aku tambahkan garam dan gula pasir. Gula pasirnya sebanyak 1 sendok makan. Kalau garam karena tadi aku sudah pakai kaldu ayam, jadi rasanya sudah sedikit asin, dan terinya juga masih ada rasa asinnya sedikit, jadi garamnya cukup sedikit aja. Tapi nanti bisa disesuaikan dengan
sesuai seleranya Flavis, mau lebih asin ya boleh, nggak lebih asin juga boleh. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata. Nah setelah ini kalau sudah rata kita akan bungkus dengan daun pisang Flavis. Di sini kita siapkan daun pisang, jangan lupa ya daun pisangnya dialum-alum dulu. Flavis bisa jemur di bawah matahari ataupun digarang di atas kompor. Nah setelah ini kita letakkan daun singkong yang sudah tadi kita rebus kurang lebih 4 rumpun ya. Kemudian kita letakkan lagi teri dan lain-lainnya sudah tadi kita campur aduk. Nah supaya nanti wanginya lebih sedap lagi, tambahkan daun salam di atasnya. Nah kemudian kita akan bungkus, kita gulung-gulung. Nah cara bungkusnya itu seperti kalau kita bikin pepes biasa gitu Flavis. Nah kemudian kita akan kunci bagian ujungnya pakai tusuk gigi seperti ini. Jangan lupa bagian sebelahnya juga. Ini karena kepanjangan jadi dipotong aja supaya nanti hasilnya itu lebih rapi dan juga cantik. Jadi bukan hanya rasanya yang enak Flavis, tapi tampilannya juga harus cantik kan. Nah kita akan ulangi lagi sampai semuanya selesai. Kemudian kita akan kukus. Ini kukusannya aku menggunakan merek Viera. Di sini ada 3 tingkat loh Flavis, dan tutupnya juga ada kacanya. Ini cocok banget bagi Flavis yang suka masak dengan jumlah yang banyak, atau misalnya dengan beberapa jenis yang berbeda. Jadi bisa 1 tingkat berbeda, atasnya berbeda, atasnya lagi berbeda. Tapi kali ini Flavis kasih hanya pakai 1 tingkat aja ya. Jangan lupa sebelum mengukus isi airnya agak banyak. Nah kemudian letakkan sarangan di atasnya. Setelah ini baru letakkan bahan-bahan yang tadi sudah kita bungkus dengan daun pisang. Nah kalau semuanya sudah masuk, kita tutup dan langsung aja kita akan masak. Nah untuk lama mengukusnya di sini aku pakai waktu 1,5 jam setelah air mendidih ya. Jadi supaya tanek banget. Nah ini dia hasilnya setelah dikukus selama 1,5 jam. Setelah ini kita dinginkan dulu ya. Kalau misalnya sudah dingin dan mau maem, kita siapkan panggangan, kemudian taruh minyak di atasnya dan kita akan panggang supaya nanti aromanya itu lebih wangi banget Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak mau langsung maem, juga bisa langsung masukin kulkas setelah dingin ya. Jadi nanti kalau misalnya Flavis mau makan waktu-waktu tinggal manggang aja. Seperti yang aku lakukan hari ini, aku cuma mau panggang 3 aja untuk sekali maem. Kemudian yang lainnya aku simpan di kulkas. Nah ini hasilnya Flavis setelah dipanggang. Jadi kalau misalnya dipanggang tuh jadi ada aroma bakarannya itu loh. Itu yang nanti akan membuat rasanya bukan hanya enak tapi aromanya juga wangi banget. Nah ini dia hasilnya Flavis. Ini enak banget untuk, kalau aku ya untuk sarapan ya enak, untuk makan siang enak, untuk makan malam juga enak. Yang penting nasinya anget dan ada tempe goreng atau tahu gorengnya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan untuk sahur kita nanti. Karena sebentar lagi kan akan menyambut bulan Ramadan. Nah kita perlu resep-resep yang praktis untuk menu sahur. Hari ini kita akan bikin dari olahan dada ayam ya. Di sini aku siapkan dada ayamnya sebanyak 500 gram. Kemudian kita akan potong-potong dan kita akan giling ayamnya. Flavis juga bisa menggunakan daging giling yang bisa kita temui di supermarket ya. Itu biasanya banyak banget yang menjual daging giling, daging ayam giling. Tapi hari ini aku akan giling sendiri menggunakan chopper, atau Flavis bisa juga ngikutin seperti yang aku pakai hari ini. Pakai chopper seperti ini praktis banget kok. Jadi tinggal dipencet aja, nanti habis itu halus. Ini sudah halus. Sekarang kita letakkan dulu di dalam wadah ya, karena kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya kita siapkan 1 bawang bombay. Kemudian bawang bombaynya akan kita potong sehalus-halus mungkin. Nah setelah itu
kita siapkan lagi bumbu uleknya. Untuk bumbu ulekannya cuman ada 5 siung bawang putih dan merica bulat sebanyak 1 sendok teh aja. Kemudian kita akan haluskan. Di sini penghalusannya aku cukup pakai ulekan aja. Kalau sudah halus seperti ini, kita langsung aja tumis bumbunya. Pertama-tama siapkan wajan. Kita pakai mentega aja supaya nanti lebih gurih. Menteganya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian pertama-tama masukkan bawang bombaynya. Kita akan tumis sampai layu. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya tuh harum banget dan warnanya juga sudah berubah kecoklatan seperti ini. Ini kita sisihkan, biarkan dingin ya. Kemudian kita siapkan lagi bahan berikutnya. Di sini ada tepung terigu sebanyak 6 sendok makan. Kemudian tepung panir sebanyak 3 sendok makan. Kemudian tambahkan lagi ada kaldu ayam bubuk sebanyak 2 sendok teh dan juga garam secukupnya, dan juga ada telur. Untuk telurnya 3 butir aja. Nah, kalau bumbunya sudah dingin baru masukkan ke dalam wadah berisi bahan adonan. Nah, setelah ini baru kita akan campur semua bahan sampai benar-benar rata dan kalis. Kalau misalnya Flavius belum ada food processor, ya boleh langsung cemplungnya aja ke food processor. Habis itu udah. Nah, kalau sudah kalis, masukkan lagi wortel ya. Ini wortelnya saya genggam aja, udah aku cincang-cincang. Ini terserah Flavius mau diikutkan ya boleh, enggak ya boleh. Tapi ini supaya nanti anak-anak dapat gizi pada saat puasa, jadi aku tambahkan sayur sebagai pelengkapnya. Ini adonannya kita sisihkan dulu, kemudian kita akan siapkan bahan untuk membuat kulitnya. Ini cukup 1 sendok tepung terigu, kemudian tambahkan lagi 50 ml air, aduk sampai benar-benar rata. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi telur. Untuk telurnya di sini aku pakai sebanyak 5 butir. Nah, setelah ini kita akan aduk sampai semuanya tercampur rata. Baru setelah itu kita akan goreng. Di sini kita siapkan wajan dan minyaknya itu sedikit aja. Kalau sudah panas baru kita akan goreng telurnya. Untuk telurnya dibagi menjadi 4 bagian ya. Nah, cara gorengnya supaya tipis, kita agak goyangkan ke kanan ke kiri supaya mendapatkan hasil tipisnya maksimal. Kalau sudah mateng, kita akan balik. Kalau di bagian bawahnya lagi sudah mateng, kita akan angkat. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Ini dibagi menjadi 4 bagian. Kalau semuanya sudah matang, sekarang kita akan gulung telur dengan bahan adonannya. Caranya tadi bahan adonannya juga kita bagi menjadi 4 bagian ya. Jadi telurnya ada 4 bagian, bahan adonannya juga ada 4 bagian. Kemudian caranya ambil 1 lembar telur, kemudian letakkan adonannya di atasnya, kita akan pipihkan. Kalau sudah rata baru kita gulung. Nah, untuk membungkusnya di sini aku akan pakai aluminium foil ya. Tapi misalnya kalau Flavius nggak punya aluminium foil di rumah, bisa juga diganti menggunakan daun pisang. Jadi kalau misalnya pakai daun pisang kayak bungkus lontong gitu, kanan kirinya disematkan pakai tusuk gigi. Kalau semua adonan sudah selesai dibungkus, kita akan kukus ya. Sebelum kita akan kukus, pastikan kukusannya sudah harus panas dan airnya sudah mendidih terlebih dahulu. Setelah itu kita akan kukus selama 1 jam dengan menggunakan api yang sedang. Nah, ini dia hasilnya setelah dikukus selama 1 jam menggunakan api sedang. Kita akan biarkan dulu sampai dingin ya. Nah, ini adonannya sudah dingin. Ini Flavius bisa langsung masukkan ke dalam lemari es ataupun ke dalam freezer. Jadi nanti kalau misalnya Flavius mau masak, tinggal dikeluarkan aja dari kulkas, kemudian dipotong-potong, setelah itu baru digoreng. Jadi nyimpen di dalam lemari esnya itu dalam keadaan masih utuh ya, belum dipotong-potong. Nah, tapi hari ini aku akan kasih tahu ke Flavius gimana sih cara menggorengnya. Dan hari ini aku punya 2 cara untuk menggoreng bahan ini.
Ini sebelum digoreng kita potong-potong dulu ya, supaya nanti hasilnya itu lebih cantik. Ini kita siapkan wajan dan juga minyak goreng. Kalau sudah panas baru masukkan ke dalam minyak gorengnya. Jangan lupa dibalik-balik supaya nanti matangnya itu merata, warnanya juga cantiknya merata. Kalau misalnya sudah matang semua, baru kita angkat dan kita sisihkan. Ini hasilnya udah cantik banget. Kita sisihkan dulu ya. Nah, selain menggoreng menggunakan minyak, aku ada cara satu lagi nih. Aku akan menggoreng menggunakan air fryer. Ini tuh lebih praktis banget. Jadi Fluffy sudah nggak perlu repot-repot nyalain kompor, ciprat-cipratan minyak. Kita akan pakai air fryer untuk menggorengnya. Jadi cukup letakkan bahan ke dalam air fryer, kemudian kita tinggal pencet aja, dan kita bisa pilih waktu sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti kalau misalnya sudah mateng dan waktunya sudah habis, dia akan mati. Dan ini hasilnya. Jadi kalau ini aku pakai minyak ya. Nah, kalau yang ini aku goreng pakai air fryer. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ayam bacem dan tempe bacem. Ini aku bikinnya sekaligus banyak banget, 2 kilo. Karena mau aku simpan dalam lemari es, nanti kalau mau maem tinggal goreng aja. Ini ayamnya sudah dicuci bersih, kita langsung aja siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya sederhana banget dan nggak neko-neko. Ini cuma ada bawang putih sebanyak 12 dan ada bawang merah sebanyak 30 dan ada kemiri sebanyak 10 dan ada ketumbar sebanyak 2 sendok makan. Bumbu ini akan kita haluskan ya. Di sini aku akan menghaluskannya menggunakan blender. Jangan lupa beri sedikit air. Tapi juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan ya. Kalau sudah halus, kita siapkan wajan, beri sedikit minyak, kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bumbunya. Setelah itu, biar lebih sedap lagi, wangi lagi, kita tambahkan lagi laos ya. Di sini nggak tanggung-tanggung, ini kurang lebih sebanyak 4 jempol. Dan ada daun salamnya juga agak banyak biar wangi. Tapi ini aku lagi nggak ada yang seger banget, cuman ada yang kering, tapi ya wis nggak apa-apa lah. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti semua bumbu harum banget dan warnanya juga sudah berubah seperti ini. Nah, baru setelah ini kita akan masukkan ayamnya. Nah, setelah ayamnya masuk, kita akan aduk-aduk sampai nanti ayamnya berubah warna pucat dan menjadi kaku. Kenapa seperti itu? Jadi supaya nanti pada saat matang itu rasanya itu nggak anyir gitu, karena ini ya pakai ayam gendut atau ayam boiler. Kalau misalnya ayam sudah kaku, baru kita tambahkan bahan lainnya. Di sini ada gula Jawa sebanyak 1/4. Kemudian tambahkan lagi kecap manis sebanyak 2 sendok makan. Dan di sini kita pakai garam. Dan juga kalau misalnya Fluffy mau pakai penyedap rasa juga boleh. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Setelah itu nanti baru kita tambahkan air. Kalau misalnya mau lebih gurih lagi, lebih sedap lagi, Fluffy bisa pakai air kelapa ya, tapi di sini aku akan pakai air biasa karena air kelapanya itu enggak ada.
Di sini aku pakai airnya sebanyak 700 ml. Kemudian nanti kita akan masak. Jadi pertama-tama nanti kita akan masak menggunakan api yang besar dulu ya. Kemudian ditutup. Kalau misalnya sudah mendidih kayak gini, baru kita aduk-aduk. Setelah itu kita akan masak menggunakan api yang kecil supaya nanti bumbunya itu benar-benar meresap ke dalam daging ayamnya. Ini aku masak kurang lebih selama hampir 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit kita masak dan ini sudah matang, bumbunya juga sudah meresap banget. Nah, sekarang kita akan angkat ayamnya, kemudian masukkan ke dalam wadah. Nah, misalnya nanti sudah dingin, Flavis bisa langsung masukkan ke lemari es. Kalau misalnya, nah sebentar lagi kan mau bulan puasa, Flavis bisa simpen untuk menu sahur, jadi nanti tinggal goreng aja. Ataupun kalau misalnya Flavis mau langsung goreng, ya sudah, ketika sudah dingin langsung aja digoreng untuk lauk makan. Nah, ini hasil ayamnya setelah diungkep. Sekarang kita sisihkan dulu, biarkan dingin. Kemudian kita akan ungkep tempe. Di sini nggak harus tempe, bisa juga tahu, karena tempe tahu bacem itu salah satu makanan favorit di keluarga aku. Pokoknya setiap hari terus ada tempe goreng atau tempe bacem goreng. Pokoknya harus ada menu tempe dan tahunya. Ini aku siapkan tempenya sebanyak 1 papan ya, jadi lumayan nanti untuk persiapan lauk makan di kulkas. Jadi nanti tinggal goreng sewaktu-waktu aja mau makan. Ini kita akan tutup, kita akan masak sampai nanti asat. Nah, kalau udah begini artinya udah mateng. Ini baunya juga sudah enak banget. Nanti setelah ini akan kita masukkan ke dalam wadah. Setelah itu biarkan dingin. Nah, ini hasil tempe bacemnya setelah diungkep. Kemudian ini ayam bacemnya setelah diungkep. Ini boleh langsung dimasukkan ke lemari es setelah dingin ataupun langsung digoreng. Nah, hari ini aku akan menggoreng sedikit dan sisanya aku akan masukkan ke dalam lemari es. Nah, aku akan kasih tahu 2 cara nih untuk menggorengnya hari ini. Yang pertama-tama kita akan goreng dulu menggunakan minyak. Di sini aku langsung goreng tempe dan ayamnya jadi satu, nggak apa-apa. Nah, tipsnya adalah kalau misalnya goreng tahu atau pakai bacem atau ayam bacem itu nggak usah lama-lama karena ayamnya itu manis, jadi cepet gosong. Jadi Flavis juga harus rajin membaliknya supaya nanti nggak cepet gosong. Nah, kalau misalnya warnanya udah merah dan cantik banget kayak gini, ini tandanya sudah matang. Ingat ya Flavis, kalau goreng baceman itu tuh nggak boleh ditinggal, harus sering dibalik supaya nanti nggak gosong karena cepet banget untuk matengnya. Ini ayamnya juga sudah mateng, aromanya udah wangi banget dan rasanya juga udah pasti enak banget. Nah, setelah ini aku akan kasih tahu ke Flavis di rumah menggoreng tanpa menggunakan minyak. Di sini aku menggunakan air fryer dari Revel. Ini tuh gampang banget, tinggal dibuka basketnya, kemudian kita masukkan tempe dan juga ayamnya. Jadi kalau misalnya Flavis mau sahur nih, udah nggak mau ribet-ribet lagi cipat-cipatan minyak ya, cukup pakai air fryer aja. Ini langsung aja dimasukkan, kemudian kita tinggal atur waktunya. Udah, nanti setelah itu kalau misalnya udah selesai, nanti akan mati sendiri. Nah, ini udah selesai digoreng menggunakan air fryer. Dan ini hasilnya. Nah, kalau yang sebelah sini tadi aku menggoreng menggunakan air fryer. Ini warnanya cantik banget ya. Kemudian yang sebelah sini aku menggoreng menggunakan minyak. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin menu yang istimewa banget nih, semua orang pasti suka dengan menu yang satu ini. Hari ini kita mau bikin pecel ayam, tapi kita tambahkan tempe ya supaya nanti lebih lengkap. Untuk tempenya ini sebanyak 1 papan dan ayamnya sebanyak 1 ekor yang kita belah menjadi 4 bagian. Kemudian langsung aja toto ayam dan tempenya di dalam wajan. Kemudian setelah ini kita langsung aja siapkan bumbunya. Untuk bumbunya siapkan 1 sendok makan ketumbar, ada 5 butir kemiri, kemudian tambahkan lagi bawang putih sebanyak 8 dan ada bawang merah sebanyak 15. Kemudian tambahkan lagi kunyit, ini panjangnya jari telunjuk dan ada jahe sak cuil aja. Kemudian tambahkan lagi air supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya. Untuk menghaluskannya di sini aku menggunakan blender dari Revel. Kalau sudah halus, kita langsung siap untuk memasak. Kita tuang bumbunya, kemudian tambahkan lagi air. Ini airnya kurang lebih 500 ml. Nah, tambahkan lagi di sini ada daun salam sebanyak 5 lembar, 1 batang serai, kemudian tambahkan lagi laos. Ini laosnya 2 jempol aja udah cukup. Tambahkan lagi garam dan juga penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Nah, setelah ini kita aduk-aduk sebentar supaya bumbunya rata. Kemudian nanti kita akan ungkep. Kurang lebih di sini aku pakai waktu 25 menit setelah air mendidih ya. Nah, ini ayamnya sudah diungkep selama 25 menit. Memang ini sengaja masaknya itu nggak sampai asap banget Flavis, jadi nanti pada saat digoreng itu nggak gabut bumbunya. Cukup kayak gini aja. Sekarang kita langsung angkat ayam dan juga tempenya. Biarkan dingin, kemudian nanti baru kita goreng. Atau kalau misalnya Flavis nggak mau langsung goreng, bisa juga masukin kulkas untuk stok. Jadi kalau misalnya pagi-pagi buru-buru mau berangkat kerja, itu tinggal langsung goreng sreng, ataupun malam-malam pas pulang kerja tinggal goreng aja. Seperti yang aku lakukan hari ini, aku hanya mau goreng untuk 1 kali maam aja. Oh ya Flavis, aku mau kasih Flavis di rumah. Hari ini aku memasaknya menggunakan wajan. Tadi yang buat ngungkepnya, makan untuk gorengnya, aku mau pakai wajan anti lengket dari Revel. Ini teknologi USL untuk baru untuk masak harian Flavis. Jadi wajannya itu bukan hanya cantik, tapi tebel dan juga anti lengket. Ow. Nah, ini ayam dan tempenya sudah matang. Kita sisihkan dulu. Kemudian nanti akan kita bikin sambelnya. Pokoknya sambelnya itu super duper enak banget. Nah, untuk bikin bumbu sambalnya, kita hanya perlu di sini ada tomat 2 dan ada cabai rawit sebanyak 8 dan ada bawang putih sebanyak 2, kemiri 2 dan bawang merahnya 2. Tomatnya supaya nanti nggak kegedean dan biar cepat matang, kita belah-belah aja ya. Kemudian siapkan minyak. Untuk menggoreng, pertama-tama goreng terlebih dahulu tomatnya. Kalau misalnya tomatnya udah setengah matang, baru nanti masukkan cabai dan lain-lainnya. Nah, ini cabai dan tomatnya sudah matang. Kita taruh langsung aja di ulekan. Nah, ini minyaknya jangan dibuang, tapi nanti kita akan pakai sedikit dan nanti rasanya lebih gurih. Nah, sekarang kita haluskan. Tambahkan lagi garam, gula jawa, dan juga penyedap rasa. Penyedap rasanya bisa pakai micin, kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, bisa apa-apa. Yang penting
Nah, ini sambalnya sudah halus. Sekarang tambahkan lagi minyak jelantah sisa tadi goreng cabenya ya. Kemudian kita aduk ratakan. Nah, ini udah pasti enak banget. Jadi rasa sambalnya itu pedas, sedikit manis, dan juga gurih. Apalagi kalau ditambahin perasaan jeruk, wah, bikin enak banget rasanya. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Di sini udah aku siapkan nasi anget, ada lalapan, dan juga kita tambahkan ayam goreng, tempe goreng, dan juga sambalnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.